Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI menyebut bahwa Timnas Indonesia tengah menyiapkan fokus untuk lolos ke Piala Dunia 2034. Sehingga Erick Thohir meminta publik untuk move on dari era kepelatihan Sintayong dan Kluivert. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola mancanegara. Investor Uni Emirat Arab disebut tertarik menggandeng David Beckham untuk mengakuisisi Manchester United dari keluarga Glazer. Dikabarkan upaya itu melibatkan tawaran fantastis senilai 110 triliun rupiah. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta publik melupakan era Sintayong dan Patrick Kluivert setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dirinya menegaskan PSSI kini fokus menyiapkan Timnas Indonesia untuk target baru yakni Piala Dunia 2034 yang dinilai lebih realistis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta publik sepak bola tanah air untuk melupakan era Sintayong dan Patrick Kluivert. Ia menegaskan bahwa kini saatnya PSSI dan seluruh elemen sepak bola Indonesia menatap ke depan dengan target baru lolos ke Piala Dunia 2034. Dalam konferensi pers di kantor PSSI Senayan, Jakarta, Jumat 24 Oktober 2025, Erick Thohir menegaskan bahwa pengembangan sepak bola nasional tidak berubah, di mana fokus utama PSSI tetap menyiapkan pondasi kuat menuju Piala Dunia 2034. Pernyataan itu muncul setelah PSSI resmi berpisah dengan Patrick Kluivert usai kegagalan membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan beruntun dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1 pada Oktober 2025 menjadi akhir dari perjalanan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Publik pun tak bisa menutupi rasa kecewa. Banyak supporter menilai keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti Sintayong tidak memberikan hasil maksimal. Beberapa hari usai kekalahan melawan Irak, PSSI akhirnya memecat Patrick Kluivert bersama seluruh staf kepelatihannya. Meski begitu, Erick Thohir berusaha melihat ke depan dengan optimis. Ia menilai bahwa Piala Dunia 2034 adalah target yang realistis bagi sepak bola tanah air.
Dengan begitu, kegagalan menuju Piala Dunia 2026 bukan akhir dari perjalanan timnas Garuda, melainkan awal dari pembenahan besar-besaran menuju mimpi baru di 2034. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menegaskan skuadnya harus tetap percaya diri jelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dirinya mengingatkan Garuda Muda untuk tidak takut menghadapi lawan berat seperti Brasil dan Zambia. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto memberikan pesan tegas kepada anak asuhnya menjelang perhelatan Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Nova meminta para pemainnya untuk tidak gentar meski harus menghadapi tim-tim besar seperti Brazil dan Zambia. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup C bersama Brazil, Honduras, dan Zambia yang seluruhnya dikenal memiliki kualitas permainan mumpuni. Nova menyadari tantangan berat yang menanti Garuda Muda, namun ia menegaskan bahwa rasa takut hanya akan menjadi penghalang bagi performa tim. Mantan asisten pelatih Sintayong itu juga menambahkan bahwa keikutsertaan di Piala Dunia U17 adalah pengalaman berharga yang tak boleh disia-siakan. Ia berharap para pemain tampil lepas dan menunjukkan karakter permainan Indonesia yang pantang menyerah. Saat ini, skuad Garuda Muda tengah menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab sebagai bagian dari persiapan akhir sebelum bertolak ke Qatar. Dalam agenda pemusatan latihan tersebut, Timnas U17 dijadwalkan menjalani 3 laga uji coba internasional melawan Pantai Gading, Panama, dan Paraguay. Nova berharap melalui serangkaian uji coba tersebut para pemain dapat mengasah ketajaman, adaptasi, serta kesiapan mental untuk tampil maksimal di ajang dunia. Dengan persiapan matang dan motivasi tinggi dari sang pelatih, publik sepak bola tanah air berharap Timnas Garuda U17 mampu memberikan kejutan manis di Piala Dunia U17 2025. Bek Timnas Indonesia J. Itzes menyuarakan kebahagiaannya dapat mengharumkan nama Indonesia di pentas sepak bola Eropa. Pemain Sassuolo itu juga menyebut bahwa ada beberapa pemain lain yang berkarir di liga top Eropa yang juga mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Bek Timnas Indonesia J. Itzes menjadi salah satu pemain yang sukses meniti karir di luar negeri.
bermain di Italia, Itses menunjukkan mental kuat dan konsisten tinggi selama berkompetisi di level Eropa. Selain Itses, ada pula Emil Audero yang kini memperkuat klub Serie A Italia, Cremonese. Beberapa pemain lain juga berkiprah di Eropa dengan membawa nama Indonesia. Sebuah bukti bahwa kualitas pemain skuad Garuda semakin diakui di kancah internasional. J. Itses mengaku ingin terus menorehkan prestasi di Italia. Salah satu momen berkesan dalam karirnya adalah ketika dirinya mencetak gol ke gawang Juventus saat masih berseragam Venezia. Gol tersebut menjadi catatan bersejarah karena menjadikannya pemain Indonesia pertama yang bermain dan mencetak gol di kasta tertinggi Liga Italia. Pemain kelahiran Mierlo, Belanda itu menegaskan bahwa mewakili Indonesia di pentas Eropa adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Itses menilai kehadiran pemain-pemain Indonesia di Liga Top Eropa menjadi ajang unjuk kemampuan dan memperkenalkan potensi sepak bola tanah air kepada dunia. Pemain berusia 25 tahun itu juga menyebut nama Kevin Dix dan Calvin Verdong, dua pemain yang saat ini berkarir di Liga Top Eropa yakni Jerman dan Prancis. Sementara itu, sejumlah pemain lain tengah meniti karir di Belanda. Menurut Itses, semakin banyaknya pemain Indonesia yang tampil di Eropa akan berdampak positif bagi peningkatan level timnas Indonesia. Dirinya berharap tren ini terus berlanjut dan menjadi tantangan bagi para pemain Garuda untuk terus berkembang. Legenda setan merah David Beckham dikabarkan sedang mempersiapkan langkah besar bersama konsorsium asal Uni Emirat Arab untuk mengakuisisi Manchester United dari keluarga Glazer. Upaya tersebut diprediksi melibatkan tawaran fantastis senilai lebih dari 110 triliun rupiah. Kabar mengenai pengambil alihan Manchester United kembali mencuat. Kali ini, legenda klub David Beckham dikabarkan tengah menggandeng konsorsium asal Uni Emirat Arab untuk membeli saham mayoritas milik keluarga Glazer. Menurut laporan media asal Inggris The Mirror, konsorsium Uni Emirat Arab tersebut berencana menjadikan Beckham sebagai figur publik dalam proses pengambil alihan. Popularitas Beckham sebagai mantan bintang global sekaligus pemilik saham di Inter Miami dan Salford City dinilai dapat memperkuat citra kelompok investor tersebut. Investor asal Timur Tengah itu bahkan disebut telah menawarkan kesempatan bagi Beckham untuk turut menanamkan modal di Manchester United. Dirinya dianggap sebagai sosok paling ideal untuk memimpin konsorsium, meski beberapa nama legenda lain seperti Eric Cantona dan Wayne Rooney juga sempat dipertimbangkan. Kendati demikian, keluarga Glazer disebut baru bersedia melepas saham mereka jika menerima tawaran di atas 5 miliar pound sterling atau sekitar 110 triliun rupiah. Lebih dari 2 kali lipat nilai pasar klub saat ini yang berada di kisaran 2 miliar pound sterling atau sekitar 44 triliun rupiah.
Sebagai catatan, keluarga Glazer mengambil alih Manchester United sekitar 2 dekade lalu dengan nilai kesepakatan mencapai 790 juta pound sterling atau sekitar 17 triliun rupiah. Mereka diyakini akan mematok harga tinggi untuk mengantisipasi potensi keuntungan jangka panjang, terutama dengan adanya rencana pembangunan stadion baru berteknologi modern. Sementara itu, Sir Jim Ratcliffe melalui perusahaan Ineos kini memiliki sekitar 29% saham United setelah pembelian awal sebesar 27,7% pada Februari 2024. Meski berstatus sebagai pemegang saham minoritas, muncul kabar bahwa Ratcliffe dapat dipaksa menjual kepemilikannya apabila keluarga Glazer memutuskan menjual saham pengendali klub, sebagaimana tertuang dalam klausul perjanjian internal. Real Madrid mengalahkan Barcelona 2-1 di El Clasico pekan ke-10 Liga Spanyol di Santiago Bernabeu. Mbappe dan Bellingham menjadi penentu kemenangan, serta memperkuat Los Blancos di puncak klasemen dengan keunggulan 5 poin. Real Madrid meraih kemenangan penting dalam laga El Clasico setelah menundukkan Barcelona dengan skor 2-1 pada pekan ke-10 Liga Spanyol. Pertandingan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Minggu 26 Oktober 2025. Kylian Mbappe dan Jude Bellingham menjadi penentu kemenangan Los Blancos. Sementara satu-satunya gol Barcelona dicetak Fermin Lopez. Hasil ini membuat Madrid semakin mantap di puncak klasemen dengan koleksi 27 poin dari 10 laga, unggul 5 angka dari Barcelona di posisi kedua. Sementara itu, secara statistik, Barcelona unggul dalam penguasaan bola hingga 68%. Namun, Madrid tampil lebih efektif dengan 23 percobaan dan 10 tembakan tepat sasaran. Diketahui, tuan rumah langsung tampil agresif sejak awal. Madrid sempat mencetak gol cepat pada menit ke-12 melalui Mbappe, tetapi dianulir wasit usai tinjauan VAR menunjukkan posisi offside. 10 menit berselang, Mbappe benar-benar membuka keunggulan Madrid setelah memanfaatkan umpan Bellingham pada menit ke-22. Barcelona mampu menyamakan kedudukan di menit ke-38 lewat gol Fermin Lopez yang menerima assist dari Marcus Rashford. Namun, Madrid kembali unggul hanya 5 menit kemudian setelah Bellingham mencetak gol hasil kerjasama dengan Eder Militao, membawa skor menjadi 2-1 hingga jeda babak pertama. Menjelang turun minum, Madrid sempat menambah gol melalui Mbappe tetapi kembali dianulir karena offside.
Di babak kedua, Madrid mendapat peluang emas lewat titik putih usai Eric Garcia melakukan handsball. Sayangnya, tendangan penalti Mbappe ke sisi kiri gawang berhasil ditepis kiper Barcelona, Chesney. Kemudian Bellingham sempat mencetak gol keduanya, namun wasit menganulirnya. Situasi Barcelona semakin sulit setelah Pedri menerima kartu merah di menit ke-90+10. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 tak berubah. Real Madrid pun menutup laga dengan kemenangan atas rival abadinya dan semakin mempertegas dominasi di puncak klasemen Liga Spanyol. Ada yang unik dari olahraga yang satu ini. Drone yang selama ini digunakan untuk fotografi dan videografi, sekarang juga dapat dimanfaatkan untuk bermain sepak bola atau yang dikenal sebagai drone soccer. Olahraga yang baru pertama kali diluncurkan di Indonesia ini diprediksi menjadi ajang sport masa depan. Inilah drone soccer, adalah aktivitas yang menggabungkan olahraga dengan teknologi di udara. Permainan ini pertama kali berkembang di Korea Selatan pada 2017. Kemudian dikenal luas di Cina, Eropa, dan Amerika Serikat. Kini, drone soccer resmi memulai debutnya di Indonesia. Diluncurkan untuk pertama kali pada gelaran Instyper Drone Festival 2025 akhir pekan ini. Drone soccer merupakan permainan sepak bola menggunakan pesawat tanpa awak di lapangan khusus yang ditutup dengan tirai. Untuk mencegah kerusakan akibat tabrakan, drone dilengkapi pelindung berbentuk bulat seperti bola sepak. Setiap tim terdiri dari 2 hingga 5 drone yang saling berhadapan dan dikendalikan menggunakan remote. Tim yang berhasil memasukkan drone melewati lingkaran gawang dianggap mencetak gol dan keluar sebagai pemenang. Sejumlah peserta terlihat sangat antusias mencoba bermain drone soccer untuk pertama kalinya. Peluncuran permainan ini menjadi salah satu bagian dari Instyper Drone Festival yang diselenggarakan Institut Pertanian Styper Yogyakarta. Harapannya, kehadiran drone soccer dapat memperkenalkan teknologi drone kepada mahasiswa maupun masyarakat luas untuk kegiatan sehari-hari. Selain itu, olahraga ini diharapkan menjadi olahraga teknologi masa depan di Indonesia. Untuk pertama kalinya di Indonesia khususnya itu drone soccer ya. Sangat menyenangkan sekali bisa bermain langsung, mencoba bagi yang pertama kali dan sangat luar biasa. Apalagi antusias dari mahasiswa Instyper dan masyarakat umum terhadap drone soccer ini. Ada kesulitan nggak? Sedikit kesulitan di awal, apalagi kalau kita belum pernah mencoba drone. Tapi kalau kita sudah pernah memainkan drone itu mungkin tidak begitu sulit. Drone soccer itu apa sih, Mas? Drone soccer itu drone bermain bola. Jadi kita mencetak gol ke dalam gawang. Jadi satu tim itu 2 pemain. Nah, jadi setiap drone yang masuk ke dalam gawang itu dihitung 1 poin. Oh, seperti main sepak bola gitu. Betul. Ya. Mas, ada harapan ke depan drone untuk lebih banyak digemari mahasiswa dan masyarakat? Ya, drone soccer ini harus menjadi olahraga bagi negara kita di Indonesia, bisa dibuat kompetisi-kompetisinya. Karena ini masih pertama, mungkin masih masa demonstrasinya. Nanti akan segera disampaikan juga kepada pihak yang bersangkutan agar dapat memaksimalkan potensi-potensi
mahasiswa, baik itu masyarakat umum maupun teman-teman sekalian. Jadi memang perkembangan drone sangat pesat sekali. Dan ini merupakan rangkaian beberapa dari rangkaian kegiatan drone festival. Dulu satu minggu yang lalu kita ada yang disebut dengan drone race, jadi balapan drone. Dan juga ada workshop. Nah, yang ini adalah pengenalan produk baru, pengenalan apa yang disebut dengan drone soccer, jadi sepak bola drone. Nah, kenapa ini kita perlu lakukan walaupun itu kita ada di Institut Pertanian Stiper? Karena kita ingin melihat bagaimana teknologi drone ini berdampak pada aktivitas. Dan ini juga melatih keterampilan mahasiswa atau peserta dalam nanti mengoperasikan drone untuk kegunaan yang lain. Contoh untuk pemetaan, menyebarkan pupuk, atau kemudian juga menyebarkan pestisida, herbisida. Jadi ini bukan hanya sekedar permainan, tetapi juga mengenalkan teknologi drone untuk anak muda, bahwa bukan berarti kemudian hanya bermain, tetapi ini juga melatih keterampilan dan kita bisa mengerti bagaimana teknologi drone ini berkembang dengan sangat cepat. Itu juga salah satu sarana bagi anak muda, khususnya mahasiswa dan juga masyarakat, untuk melihat bahwa drone ini memang bagian dari teknologi yang tidak bisa dilakukan kegiatan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah drone race dan drone soccer, dan itu akan ada drone lain yang terkait baik itu dalam kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan atau yang bersifat untuk hobi seperti ini. Kira-kira. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Pola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.